Saya akan berperan sebagai kuasa hukum penggugat atas nama Tuan Andi dalam kasus suap prestasi jual beli tanah. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang terhormat bersama anggota, panitra, jurusita, serta kuasa hukum tergugat yang saya hormati. Perkenalkan, saya Immanuel Sahala Parhusi, mahasiswa Universitas Terbuka, akan berperan menjadi kuasa hukum Tuan Andi. Yang Mulia Majelis Ketua dan anggota yang terhormat, dalam perkara ini klien saya sudah sangat rugi atas suap prestasi jual beli tanah. Dalam persidangan yang sudah berlangsung, izinkan saya membacakan kesimpulan dari pihak penggugat Tuan Andi. Surat kesimpulan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 001 pada Pengadilan Negeri Tapanuli Utara di Tarutung. Perihal kesimpulan dalam perkara perdata wan prestasi jual beli tanah. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Immanuel Sahala Parhusi, kuasa hukum penggugat dalam perkara perdata nomor 001 antara Tuan Andi sebagai penggugat, klien saya, melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi, perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Ringkasan fakta kasus. Telah terjadi perjanjian jual beli bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah terikat dalam perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter di Kecamatan Cisarua, Bogor. Yang kedua, kesepakatan harga dan pembayaran. Harga tanah disepakati sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta dibayar saat penandatanganan. Pembayaran tahap kedua atau pelunasan sebesar 700 juta wajib dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yakni sekitar tanggal 15 April 2023. Yang ketiga, cedera janji ataupun wan prestasi, bahwa hingga saat kesimpulan ini dibuat atau lebih dari 6 bulan sejak perjanjian, tergugat belum melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta. Yang keempat, bahwa pihak kami telah melakukan upaya teguran ataupun somasi sebanyak 2 kali kepada tergugat, namun tidak diindahkan. Analisis hukum dan kesimpulan. Yang pertama, adanya perjanjian yang sah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perjanjian jual beli tanah yang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Terbukti terjadinya wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak dilaksanakannya atau dilaksanakannya tetapi tidak sebagai mestinya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis atau berdasarkan perikatan itu sendiri. Jika hal tersebut menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya tenggat waktu yang ditentukan. Dalam kasus ini, tenggat waktu pelunasan adalah 3 bulan, sekitar 15 April 2023. Dengan tidak dilunasinya pembayaran tahap kedua, hingga tenggat waktu tersebut, tergugat telah secara nyata dan sah berada dalam keadaan lalai ataupun yang disebut wan prestasi terhadap kewajiban utamanya, yaitu melunasi harga jual beli. Alasan tergugat belum mendapat pinjaman bank bukanlah alasan yang sah untuk melepaskan diri dari tanggung jawab wan prestasi. Sebab perjanjian tersebut tidak mencantumkan klausul
batal demi hukum jika pinjaman bank tidak cair. Kerugian penggugat. Bahwa kerugian penggugat yang mulia itu sangat banyak. Jadi kami cantumkan di sini apa-apa saja yang menjadi kerugian penggugat. Bahwa akibat wan prestasi tersebut, penggugat mengalami kerugian material karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain saat kerugian waktu dan kesempatan. Permohonan putusan. Berdasarkan fakta dan analis hukum di atas, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi ataupun cedera janji terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat berupa kerugian material dan imaterial. Keempat, menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 batal demi hukum atau diputuskan dengan segala akibat hukumnya. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan dengan harapan majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Terhitung 1 Desember 2025, hormat kami, kuasa hukum penggugat Immanuel Salah Perhusip tertanda tangan. Demikian yang mulia, kami bacakan kesimpulan untuk perkara wan prestasi yang kita jalanin. Terima kasih. Selamat malam.